Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarna Rusani dari SMP Negeri 2 Brangsong. Kali ini saya akan membacakan cerpen berjudul Tarian Doa karya Akil Basir. Suara azan subuh kali ini terdengar sangat berbeda. Liriknya terdengar lebih indah dari biasanya dan nadanya terdengar sangat berat. Suara azan dengan langgam Jawa tak akan bisa kudengar lagi nanti. Hari ini aku harus segera bergegas karena kedua orang tuaku akan segera tiba untuk menjemputku pulang dari pondok. Ibu kecewa. Rintik gerimis masih terdengar dari semalam hingga subuh ini. Aku rasanya berat sekali meninggalkan kamar tidurku yang sudah kutempati sejak aku berumur 5 tahun. Ya, aku sudah mulai tidur sendiri sejak umur 5 tahun. Awalnya, aku sangat takut. Namun ibuku selalu berpesan padaku. Nam, kamu itu kan anak pemberani. Harus bisa tidur sendiri. Nanti kalau kamu di pondokan sudah tidak bisa tidur sama ibu. Apa kamu mau sampai besar tidur sama bapak dan ibu? Dari kecil, ibuku sangat berharap aku mondok dan bisa menjadi anak yang dicita-citakan oleh ibuku, yaitu menjadi seorang ustadz. Kalau bapak sebenarnya tidak terlalu memaksaku untuk mondok. Ia sejak kecil lebih sering mengajakku berkebun dan membaca buku. Sedangkan keinginanku sendiri, apa daya, aku adalah anak semata wayang ayah dan ibuku. Yang bisa mereka harapkan adalah aku. Tentang cita-citaku, ya sudahlah, restu ibuku adalah yang utama. Berkali-kali bapak merujuk ibu tentang keinginannya memondokkan aku di Jawa, tempat nenek moyangnya berasal. Ya, aku tinggal di Sumatera. Ibu dan bapakku sejak menikah langsung meninggalkan Jawa dan pindah ke Sumatera. Kehidupannya di Jawa tidak begitu maju. Sudahlah Bu, kalau anakku tidak ada keinginan untuk mondok, ya jangan dipaksa, nanti hasilnya tidak baik. Bapak tahu apa? Kalau mondokan nanti ada kita bisa jadi ustadz di sini. Syukur-syukur bisa jadi kiai besar. Di sini kan masih jarang ada orang yang lulusan pondok. Tapi boleh jangan di Jawa, jauh itu Bu. Ya tidak apa-apa, di sana kan tempat asal kita. Di Jawa banyak kiai pondok yang bagus. Suara perdebatan antara ayah dan ibu terdengar jelas dari kamarku. Aku memilih diam dan menurut. Kala itu umurku baru 10 tahun. Meski laki-laki, aku tetap menangis saat orang tuaku akan mengirimkanku ke pondok di Jawa, tempat asal ayah dan ibu. Mereka sudah berpesan padaku, kalau tidak kerasa di pondok, nangis boleh, tapi pulang jangan. Ibu dan bapak akan menjenguk 2 kali dalam setahun. Semua barang-barangku sudah dikemas. 1 buah koper berisi beberapa pakaian dan beberapa kardus berisi oleh-oleh ke Sumatera. Setiap kali bapak ke Jawa, mereka pasti bawa pempek dan kerupuk udang. Nenekku sangat suka dengan pempek, sedangkan kakek sudah meninggal sejak aku umur 2 tahun. Tentu aku tak mengingatnya, semua aku ketahui dari cerita ibu. Pelan-pelan roda mobil berjalan. Para tetangga melambaikan tangan dan memberi doa sama mereka. Ada pula yang memberi beberapa uang saku. Kulihat sekelilingku masih banyak pohon sawit terhampar. Selama berjalan melewati hutan sawit, aku terus membuka jendela mobil dan melihat pohon-pohon sawit seakan ikut melambaikan tangan. Aku terus mencium bau pohon sawit di sepanjang perjalanan. Aku tak akan mendapati sawit saat di Jawa nanti, entah untuk berapa lama. Mataku masih terpejam, namun hidungku sudah tidak mencium bau pohon sawit. Ya, aku sudah sampai di Jawa. Perjalanan kutempuh hanya dengan beberapa jam menggunakan pesawat. Ibu mengantarku ke rumah nenek untuk beristirahat sejenak, baru kemudian mengantarku ke pondok. Sesampainya di pondok, aku menangis. Ya, aku takut. Saat itu umurku baru 10 tahun dan ibu sudah tega mengirimku ke pondok, pikirku. Rasanya berat sekali saat melihat ibu dan bapak meninggalkanku di pondok untuk pertama kalinya. Seharian aku terus mengurung diri di kamar baruku. Kamar yang sempit, terbuat dari papan berukuran 35 meter, diisi 10 orang santri. Tidak ada televisi, apalagi AC. Hanya ada sebuah kipas angin kecil yang sebunyinya sangat berisik.
Saat di rumah nenek, ibu sudah berpesan. Di sana nanti tidak ada kasur, apalagi televisi kayak di kamarmu sebelumnya. Kamu harus belajar hidup prihatin, manut apa kata Pak Kiai. Aku hanya diam saja dan mendengarkan. Dan benar saja yang semua dikatakan ibu. Semua fasilitas yang kudapat sebelumnya telah hilang. Di sini aku tidak bisa main game lagi. Di sekelilingku hanya ada suara orang mengaji, azan, sholawatan, dan tadarusan. Kitab-kitab kuning berderet tertata rapi, dari ukuran yang tipis hingga setebal kamus bahasa Indonesia juga ada. Aku tak pernah melihat sebelumnya. Pelan-pelan, aku harus bisa menerima semua. Kalaupun tidak betah dan ingin pulang pun sangat jauh. Kalau pulang ke rumah nenek, sama saja. 1 tahun berlalu. Kujalani 1 tahun pertamaku di pondok sangatlah sulit. Namun, pelan-pelan hidupku mulai bisa melupakan bau pohon sawit dan tergantikan dengan pohon mahoni. Di sekeliling pondok terdapat banyak pohon mahoni, dan di belakang pondok terdapat sungai yang lebar. Airnya sangat jernih. Setiap hari Jumat usai Jumatan, aku mandi di sungai dengan beberapa santri. Di sana ada sebuah air terjun yang tingginya hanya 1,5 meter. Lumayan untuk liburan. Jumat adalah hari libur kami. Para santri boleh keluar pondok hanya sekadar untuk bermain atau jajan. Hari Sabtu dan Minggu kami diajarkan berwirausaha. Di pondok kami diajarkan budidaya lele, mengolah tanaman rebung, dan juga berkebun. Saat hari Minggu, beberapa santri ditugaskan ke pasar untuk menjual beberapa hasil kebun kami. Dan beberapa kilo ekor lele kemudian ditukarkan dengan beberapa bahan pokok untuk kebutuhan makan para santri. Senin sampai Kamis, kami mengaji dari bangun tidur sampai hendak menutupkan mata lagi. Mengaji Al-Quran, beberapa kitab kuning, kitab akhlak, kitab fikih, dan buku-buku tentang kewirausahaan, semua kami pelajari. Kita itu hidup di dunia, jadi harus imbang. Yang makan, yang ngaji, yang cari uang. Caranya berwirausaha. Begitu cara pakai kami. 7 tahun membuatku banyak belajar di pondok. Belajar tentang kesederhanaan, belajar tentang ilmu agama, dan wirausaha. Kelak aku akan menjadi pengusaha yang sukses seperti cita-citaku saat kecil, pikirku. Namun, lagi-lagi semua berbeda dengan kehendak ibu. Selama pondok, aku jarang sekali pulang. Banyak sekali perbedaan pendapat antara aku dan ibuku. Jadi, aku lebih memilih di pondok yang dulunya sangat tidak aku sukai. 7 tahun pondok, aku sangat jarang pulang ke Sumatera. Malah bisa dihitung dengan jari, hanya 3 atau 4 kali. Saat lebaran tiba dan semua santri memilih untuk pulang kampung, aku justru memilih pulang ke rumah nenek. Libur beberapa hari saat lebaran, aku pilih menemani nenek yang hidup sebatang kara di Jawa. Minggu depan, orang tuamu akan menjemputmu untuk boyong dari pondok, ucap nenekku sambil mengelus kepalaku yang tidur di pangkuannya. Aku hanya diam dan pura-pura tidur. Rasanya sangat berat sekali meninggalkan Jawa. Meninggalkan pondok, aku pasti akan merindukan semua. Suara azan di galangan Jawa, segarnya air sungai dan derasnya air terjun yang biasa kami sambangi, rontokan daun mahoni yang membuat damai. Semua akan segera kutinggalkan. Semua pasti akan sangat merindukan. Ibu dan bapak akan segera menjemputku beberapa hari lagi. Semua barang-barangku sudah kukemas. Beberapa yang kuanggap tidak begitu penting ku tinggal di pondok. Mungkin bisa dimanfaatkan oleh beberapa kawan santri yang masih di pondok. Sepanjang perjalanan menuju bandara, aku memilih diam. Gimana nak? Kamu bahagia kan kembali ke Sumatera? Ibu membuka pembicaraan. Aku masih diam dan menjawabnya dengan sedikit senyum agar melegakan hati ibu. Namun sebenarnya aku sangat berat meninggalkan pondok. Nanti kamu di sana mulai ngajar ngaji, ini Ustaz, sambung ibuku dengan nada sumringah. Aku ingin jadi pengusaha saja, Bu. Mengembangkan usaha bapak, pengusaha sawit. Kali ini aku menjawab. Kamu jauh-jauh ibu pondokan ke Jawa untuk jadi ustaz di kampung kita, mengajar anak-anak kecil ngaji. Ibu ingin rumah kita terus terdengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran, biar ibu kalau sudah meninggal nanti ada yang ngirimin doa. Ibu sedikit-sedikit bahasa kematian, sahut bapak
Kami tadi terlalu lama macet di jalan. Sampainya dalam pesawat, aku sampaikan keinginanku pada ibu. Aku mondok memang untuk dapat mendalami ilmu agama, Bu. Tapi aku juga tidak ingin melepas harapanku. Cita-citaku sejak kecil pengen jadi pengusaha sawit. Hidup itu kan bukan sekedar mengaji, Bu. Kita juga butuh makan. Aku juga butuh menghidupi anak-anak kelak. Biaya pendidikan ke depannya tentu akan berlipat-lipat dari sekarang. Ibu tak perlu khawatir. Aku akan terus mendoakan ibu dan bapak, baik sekarang atau nanti kalian sudah meninggal. Tapi aku tak ingin menjadi ustadz. Biarlah hasil dari modokku menjadi bekal untukku di kehidupan masyarakat nanti. Ibu hanya diam dan tidak menanggapi. Tapi aku tahu ibu mendengar perkataanku. Sudahlah, Bu, kita turuti saja kemauan anak kita. Yang penting kan dia sudah punya bekal ilmu agama. Kita tak perlu khawatir, sahut bapak. Setelah itu, kami bertiga memilih untuk diam sepanjang perjalanan menuju Sumatera. Ibu memandangi awan-awan yang seakan bergerak di jendela pesawat. Bapak sudah tertidur puas. Aku pun memilih menutup mata daripada nanti berdebat lagi dengan ibu. Perjalanan Semarang Sumatera hanya kami tempuh beberapa jam saja. Mataku pelan-pelan terbuka. Kepalaku terasa sangat sakit. Kupikir aku tidur terlalu lama. Kulihat sekelilingku. Ada kasur yang empuk yang sedang kutiduri. Ada televisi. Ruangan juga terasa sangat sejuk. Bangunannya sudah tidak lagi terbuat dari papan kayu. Cat tembok warna hijau kesukaanku tercium masih baru. Tentu ini bukan kamarku saat di pondok. Ya, aku sampai di rumah. Aku sudah di kamarku saat kecil dulu. Pelan-pelan aku berjalan menuju ruang tamu yang terdengar sangat riuh. Seperti tarian-tarian doa terlantun bersama di ruang tamu. Sekali ada suara tangisan juga. Ada apa ini? Tanyaku saat sampai di ruang tamu. Dengan sempoyongan bapak memelukku. Ibu Munam sudah meninggal. Tidak mungkin. Tadi kita akan masih di dalam pesawat, Pak. Aku melihat ibu masih duduk dekat jendela, seakan-akan beliau sedang bercakap-cakap dengan awan. Iya, Nam. Kita semua tadi kecelakaan pesawat. Kamu dan bapak masih selamat, tapi ibu tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika tubuhku terjatuh dan kakiku rasanya tak kuat lagi berdiri melihat ibuku terbaring kaku di hadapanku. Aku menangis. Dalam hatiku, aku berjanji pada ibuku. Aku akan menjadi seperti keinginan ibuku, menjadi seorang ustadz di kampung kita. Namun, aku juga harus jadi pengusaha. Aku akan terus mengirimkan tarian-tarian doa yang tak ada putusnya untuk ibu, agar beliau tak menyesali punya anak seperti aku. Aku juga akan terus berusaha menjadi pengusaha yang sukses seperti cita-citaku saat kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.